Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrik Fiono, mahasiswa PPG Daljab dengan nomor induk mahasiswa 220191100839 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas PAI 8 batch 3 tahun 2022. Pada hari ini saya telah melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar pada tanggal 14 Januari 2023 di SMK Negeri 13 Kota Malang dengan materi pernikahan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, hari ini kita kembali masuk sekolah ya. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak masuk kelas ini terlihat ceria dan cerah. Artinya kalian sudah siap menerima pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama atau dengan cara agama Islam, ya. Oleh karena itu, doa akan Bapak pimpin, sedangkan yang lainnya bisa mengikuti. Paham anak-anak semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah anak semuanya, kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Bapak absen dulu ya. Satu persatu ya. Ahmad Sandi tidak hadir. Oke. Arfan Saya Brahmana Putra, Elisa Moza. Sebelum kita nanti ya mempelajari tentang seluk-beluk tentang bab pernikahan, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini sesuai yang ada di LCD, layar LCD. Jadi kita akan mempelajari tentang tujuan pernikahan. Satu, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu tujuan kita pembelajaran kali ini yang pertama. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat agama Islam. Baik, di depan anak-anak semuanya sudah ada buku ya. Untuk mengawali kita melakukan yang namanya membaca buku dulu, atau istilahnya apa? Literasi ya, bagus. Aldo, literasi. Sehingga Bapak beri waktu 5 menit 10 menit untuk membaca buku PAI. Setelah itu kita akan melakukan diskusi. Paham anak-anakku ya? Oke, sekarang dibaca dulu bab pernikahan. Silakan Juanika dibuka. Irkas dibuka bukunya. Sudah.
Tadi kalian sudah membaca dan agar lebih jelas lagi dan pemahamanmu satu frekuensi dan satu persepsi, maka ini Bapak ada video pembelajaran yang bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran yang Bapak buat. Nah, kita akan membahas bab pernikahan ya. Bab pernikahan. Materi yang kita pelajari adalah bab tentang pernikahan. Hanya sebelum kita ya melakukan pembelajaran lebih lanjut lagi, mari kita baca ayat Al-Quran. Ini ayat ini yang berhubungan dengan bab pernikahan. Ar-Rum ayat 21. Ayat ini yang sering dibacakan ketika di acara-acara pernikahan atau biasanya juga artinya ditulis di undangan. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama dari Bapak dulu ditirukan, gitu ya. Bapak dulu kemudian saya tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahmah. inna fi dzalika Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. la ayatin liqaumin yatafakkarun. Oke ya anak-anakku, sebelum kita belajar tentang pernikahan, kalian harus memahami dulu apa itu makna pernikahan ya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Nah, intinya ada ikatan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi begitu. Shan, Oke, sekarang kita akan membahas hukum nikah ya nanti ya. Di situ ada hukum nikah itu ada beberapa. Ya, hukum asalnya nikah itu adalah jaiz atau mubah, itu yang pertama. Kemudian juga ada hukum nikah itu sunnah dan juga hukum nikah makruh. Ya. Kemudian tujuan nikah. Nah ini secara umum tujuan nikah itu adalah memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup, atau dalam bahasanya keluarga yang sakinah. Kemudian membina rasa cinta dan kasih sayang, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Kemudian juga tujuan nikah selanjutnya melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Sekarang kita membahas rukun dan syarat nikah. Rukun pertama ya, calon suami, harus ngomong calon suami. Kalau menikah itu harus ada satu calon suami ya. Kemudian apalagi di situ calon istri ya. Di video yang Bapak buat itu harus ada calon istri. Kemudian itu satunya adalah syarat-syaratnya calon istri ya. Selanjutnya ya, yang samping itu ada syarat-syaratnya calon istri. Kemudian adanya wali. Ya. Wali itu apa? Wali itu ya, orang yang berhak menikahkan pihak wanita, itu namanya wali. Ya. Kemudian dua orang saksi. Ya.
Jadi syarat atau rukun menikah itu harus ada 2 orang saksi. Nah itu salah satu rukun nikah. Nah sampingnya itu beragama Islam, dewasa, sehat akal, tidak fasik. Nah itu. Oke, sekarang kita membahas mahram. Mahram itu apa anak-anak? Nah itu wanita mahram berarti ya wanita yang haram dinikahi. Ya, wanita yang haram dinikahi di situ di video bapak itu karena apa? Karena keturunan, karena hubungan sesusuan dan karena perkawinan. Nah itu namanya mahram. Nanti di situ dijelaskan. Nah, wali nasab. Jadi wali itu ada 2 ya. Wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu apa? Yaitu wali yang mempunyai pertalian darah. Kemudian urutan wali nasab. Nah ini biasanya mulai dari ayah, kakek, saudara, anak laki-laki, ya, terus ke bawah. Maksudnya itu kalau tidak ada ayah maka kakeknya. Jika tidak ada kakek, nah itu maksudnya. Itu namanya urutan wali nasab. Oke, selanjutnya setelah wali nasab, kenapa wali hakim? Ya, kenapa kok ada wali hakim? Nah, ini penyebabnya. Ya, penyebab wali hakim itu. Wali nasab benar-benar tidak ada. Nah, itu contoh wali nasab. Wali hakim. Kenapa adanya wali hakim? Wali yang lebih dekat. Nah, jadi banyak ya penyebab adanya wali hakim itu. Nah ini hak dan kewajiban seorang suami. Nah ini perlu kalian pahami ya, karena kita kan dari laki-laki dan perempuan. Nah coba yang hak suami. Nah itu sebagai seorang suami besok-besok kamu pahami ya, seperti itu. Hak istri ya, besok-besok kamu jadi istri, kamu wajib mendapatkan mahar dari suaminya. Ya, mendapatkan yang patut dari suami patut itu baik. Ya, mendapatkan nafkah, mendapatkan peraturan adil jika suami memiliki lebih dari 1 istri, dan mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah. Ya, itu kewajiban suaminya. Ya, patuh dan taat pada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak. Ya. Baik, setelah kita sudah melihat ya atau membaca dengan seksama video yang Bapak buat, sekarang kita akan melakukan diskusi supaya pemahamanmu lebih bagus dan lebih baik. Jadi nanti Bapak akan buat 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan change position. Ya, posisinya diganti. Ayo ke kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anakku sudah dibuat kelompok ya. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 buat yel-yel singkat nanti. Yel-yelnya apa? Ya, singkat. Singkat aja ya. Ini juga begitu. Biar tambah semangat buat yel-yel singkat ya. Oke, kalau sudah gitu, nah tugas kita adalah karena kita diskusi ya, maka harus menghasilkan sesuatu yang bisa membuat satu kelompok ini paham semuanya atau satu persepsi ya. Paling gampang ya,
Bapak biar kalian mendapatkan tugas mudah, ya maka materi ini harus diresum oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, materi harus diresum oleh masing-masing kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, membuat 3 pertanyaan tentang materi yang ada di sini. Ya, paham? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ya. Koordinator kelompoknya siapa yang dari sini? Naila. Ya, Naila. Silakan. Naila. Dari sini siapa koordinator kelompoknya? Tutut. Oke, Tutut. Ya. Dirangkum nanti buat 3 pertanyaan. Ya. Mari kita brainstorm dan membuat 3 pertanyaan mengenai bab pernikahan. Apakah di antara kalian ada yang punya ide? Oke, siapa yang punya ide? Silakan, Afan. Dan Naila mungkin. Ya, idenya apa? Buatkan Ya, nggak apa-apa Naila. ini. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang pernikahan? Oh ya, nanti kamu tulis ya. Ya, caranya begini. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ada, bisa ya? Oke, bagus, keren. Nanti ke kelompok 2. Wis, kelompok 2 ya. Pak, nggak bisa Pak. Kita anu, Pak. Baik teman-teman, setelah melihat tayangan video materi dari Pak Andri, kita akan membuat 3 pertanyaan untuk dilemparkan ke ibu nanti. Mungkin ada yang ingin menyampaikan ide untuk pertanyaannya sendiri. Apa yang kamu ketahui tentang pernikahan? Ya, sudah dapat 1. Nanti dibantu tulis ya, ditulis keduanya ya. Ya. Oke, yang kedua. Siapa? Ya. Mungkin dari sana Tutut atau ya silakan. Kapan sebuah pernikahan dikatakan halal? Oke. Ya. Jadi pertanyaan itu nanti kamu tulis ya. Hanya begitu. Pertanyaan itu kamu. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kalian diskusi dan resumnya kalian presentasikan. Kemudian nanti kelompok 2 ya buat 1 pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Yang pertanyaan tadi pilih 1 aja nggak apa-apa, dibacakan soalnya kepada kelompok 1 supaya tahu kelompok 1 ini belajar apa tidak ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempersiapkan diri. Cepat. Maju ke depan. Ya. Maju. Biasa cukup. Sini terus mepet. Ini loh kayak
kelompok 1 ada yang mewakili untuk memberikan kesimpulan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Baby. Setelah melihat tayangan video pembelajaran dan diskusi, kelompok kami bisa menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami dan bisa menganalisis ya ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, sekarang dari kelompok 2, silakan kesimpulannya. Ya, silakan. Afif. Setelah melakukan proses di kelompok, kami bisa mengidentifikasi rutinitas dan tujuan dari pembelajaran. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran dari awal hingga akhir bisa terlaksana dan kalian bisa mengambil kesimpulan dan mendapatkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran awal kita. Baik anak semuanya, karena jam pulang sudah hampir selesai ya. Mari kita bersama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca surat Wal Asri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Dan untuk pertemuan besok ya, pertemuan selanjutnya kita akan menyiapkan materi ya tentang hikmah pernikahan dan seperti itu ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.